Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrial SEMM. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen Universitas Lama Pak Polonro. Spesialisasi saya mengajar dalam bidang konsentrasi pemasaran. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS. Persiapan perkuliahan pada Universitas Lama Pak Polonro diawali dengan menyiapkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester oleh kelompok dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara dosen tentang mata kuliah yang akan diajarkan. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik mengajar saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan penyampaian dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Mata kuliah ini berisi tentang dasar-dasar pemasaran, maka dijelaskan mulai dari pengertian pemasaran, strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran, sehingga terbentuk arti pemasaran secara keseluruhan. Dan ada pun luaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan pemasaran dan konsepnya. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan strategi dasar dalam pemasaran. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan lingkungan pemasaran. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan pasar konsumen, bisnis, dan arti penting segmentasi, targeting, dan positioning. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan produk, price, place, dan promotion. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan marketing mix dan strategi komunikasi pemasaran. Nah, untuk mencapai luaran yang diharapkan tersebut, maka dibahas beberapa topik dalam pertemuan mata kuliah ini, yaitu yang pertama, konsep pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, lingkungan pemasaran. Yang keempat, pasar konsumen dan bisnis. Yang kelima, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keenam, produk. Yang ketujuh, konsep produk baru dan strategi daur hidup produk. Yang kedelapan, konsep dan strategi harga. Yang kesembilan, marketing channels. Yang kesepuluh, strategi komunikasi pemasaran. Yang kesebelas, perbedaan bauran pemasaran. Dan yang terakhir, yang ke-12, tentang jenis-jenis komunikasi. Dan ada pun buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini pada mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu yang pengarangnya Kotler dan Armstrong tahun 2016 yang berjudul Principles of Marketing edisi ke-16, diterbitkan di Harlow, England oleh Pearson Education International. Selain buku referensi, saya juga menggunakan jurnal sebagai sumber referensi. Hal ini merupakan perwujudan integrasi hasil penelitian dalam pengajaran. Salah satu jurnal yang saya gunakan adalah jurnal saya yang berjudul Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Toko Serba 35 Cak Bengi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya menggunakan metode DIA
Delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Pada awal pertemuan saya lakukan perkenalan kepada mahasiswa untuk membangun keakraban antara saya dan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih rileks mengikuti mata kuliah yang saya paparkan. Yang kedua, saya memberikan motivasi. Pemberian motivasi bertujuan agar mahasiswa mempunyai visi ke depan untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Dan yang ketiga, mengingatkan mahasiswa tentang visi dan misi universitas, sehingga mereka juga memiliki visi dalam mata kuliah ini sesuai dengan prodi visi misi dan sesuai dengan visi misi prodi dan universitas. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya menyampaikan materi melalui media presentasi dengan menyiapkan tampilan-tampilan yang menarik dan kreatif tentang mata kuliah tersebut. Kemudian saya memberikan pertanyaan yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Dan sebagai perwujudan MBKM, maka saya juga mengarahkan mahasiswa untuk mengakses perpustakaan nasional sebagai sumber referensi lain selain sumber referensi yang saya berikan. Kemudian interaction. Metode yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Komunikasi yang bagus atau berhasil adalah informasi yang diterima dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Makanya di sini saya menggunakan dua cara dalam komunikasi dengan mahasiswa. Di dalam kelas saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka dan membahas isu-isu tentang manajemen pemasaran, tentang kehidupan sehari-hari mereka, tentang mata kuliah yang saya ajarkan tersebut, yaitu manajemen pemasaran. Yang kedua, saya menggunakan media WA group sebagai ajang diskusi, tempat diskusi. Setiap minggunya saya memberikan satu topik untuk dibahas. Kemudian topik tersebut terlebih dahulu saya jelaskan. Kemudian saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk kita membahas topik tersebut di WA tersebut. Dan ini terbukti efektif karena tugas yang saya berikan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Yang terakhir, assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Yang dimana pada setiap awal pertemuan saya melakukan kontrak kuliah yang disepakati antara saya dan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui apa yang menjadi penilaian saya, termasuk kami membahas tentang tata tertib sistem penilaian dan bobot penilaian tentang mata kuliah tersebut, sehingga mereka mempunyai rencana ke depannya untuk mengikuti mata kuliah saya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan ada pun beberapa cara saya mengevaluasi dan menilai mahasiswa, yaitu yang pertama, memberikan kuis di awal atau akhir pertemuan. Yang kedua, memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, saya memberikan middle test pada pertemuan ke-8. Dan yang keempat, memberikan penal test sesuai dengan jadwal kalender akademik universitas selama 40 row. Nah, setiap akhir perkuliahan saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang akan ingin mengoreksi nilai mereka, saya berikan kesempatan kepada mereka untuk mengoreksinya, untuk nilai jika mereka merasa tidak puas dengan nilai yang saya berikan. Ini terbukti efektif juga karena mereka semua merasa nilai yang saya berikan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah,
Setelah ini, baiklah saya akan menampilkan video pembelajaran saya tentang mata kuliah manajemen pemasaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki mata kuliah manajemen pemasaran, alangkah bagusnya kalau kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai pertemuan pada manajemen pemasaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, yang dimana bisa dilihat di PowerPoint bahwa nama saya adalah Amrial SEMM. Alamat saya sekarang saya berdomisili di Ronggosepoe. Nomor HP ada di PowerPoint juga. Dan apabila misalnya nanti ada tugas atau mau sharing, bisa menghubungi saya. Selanjutnya, terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan atau saya paparkan materi-materi tentang manajemen pemasaran, terlebih dahulu saya memperlihatkan visi dan misi universitas tercinta kita, Bapak Pak Polongo. Kita dapat lihat visi misi universitas, ada juga visi misi program studi. Jadi di sini visi misi universitas dan visi misi program studi intinya kita dituntut sebagai mahasiswa agar menjadi sumber daya yang berjiwa entrepreneurship, berwawasan global, dan memiliki daya saing. Kalau untuk prodi pada tahun 2025, kalau untuk visi misi universitas pada tahun 2031. Dapat dipahami apa visi misinya? Jadi kita harus capai visi misi ini sebagai mahasiswa universitas Bapak Polongo. Selanjutnya, ketika misalnya mengikuti mata kuliah saya ini, ada luaran yang harus didapatkan oleh mahasiswa atau luaran yang diharapkan selama mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan pemasaran dan konsepnya, mampu memahami dan menerapkan strategi dalam pemasaran, mampu memahami dan menjelaskan lingkungan pemasaran, mampu memahami dan menjelaskan perbedaan pasar konsumen, bisnis, dan arti penting STP atau segmentasi targeting dan positioning. Mahasiswa juga mampu menjelaskan dan membedakan produk, price, place, dan promosi. Mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan marketing mix dan strategi komunikasi pemasaran. Nah, inilah semua luaran-luaran yang diharapkan ketika mengikuti mata kuliah saya. Selanjutnya, untuk mencapai luaran tersebut tadi, kita membahas beberapa topik yang akan dibahas pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu topik yang pertama yang akan kita bahas, konsep pemasaran. Dapat dilihat yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, lingkungan pemasaran. Keempat, pasar konsumen dan bisnis. Kelima, segmentasi, targeting dan positioning. Keenam, pertemuan ke-6 dan 7 produk. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Yang ke-9, konsep produk baru dan strategi dalam hidup produk. Yang ke-10, konsep dan strategi harga. Yang pertemuan ke-11 dan 12, marketing channels. Pertemuan ke-13, strategi komunikasi pemasaran, dan 14 perbedaan orang pemasaran, dan ke-15 jenis-jenis komunikasi. Dan yang terakhir, ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Selanjutnya, setelah kita mengetahui topik-topik ini, terlebih dahulu kita ada kontrak kuliah. Kontrak kuliah pada mata kuliah ini adalah
kehadiran 80%, tugas 25%, kuis 25%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Jadi kalian sebagai mahasiswa di mata kuliah ini, kalian harus mencapai ini 80% kehadiran dengan tugas 25%, kuis 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Mengerti sampai di sini? Ya, selanjutnya sebelum melangkah ke pertemuan pertama tadi, yaitu konsep pemasaran, terlebih dahulu karena kita manajemen pemasaran mata kuliahnya, terlebih dahulu saya menampilkan sebuah gambar. Menurut Anda, pendapat Anda, apa kira-kira yang muncul di pikiran Anda apabila melihat gambar tersebut? Karena Anda belajar manajemen pemasaran, apa kira-kira yang muncul tentang pemasaran di sini? Ada yang bisa? Apa kira-kira? Apa pendapatnya? Jangan takut deh, sembarang. Apa pendapatnya? Bagaimana pendapatnya? Silakan menjawab pendapatnya. Satu atau dua orang. Silakan. Silakan. Ini, apa kira-kira pendapatnya ketika melihat ini? Diskon, ada diskon, ada harga murah. Kita, apa pendapatnya kira-kira ketika melihat gambar ini? Ada gambar apa? Pembeli apa? Pembeli. Yang lain? Apa? Diskon. Apa? Oh, bertemunya antara penjual dan pembeli melakukan transaksi. Nah, makanya di sini kan kalian banyak misalnya mengeluarkan pendapat tentang manajemen pemasaran. Termasuk tadi diskon, ada yang mengatakan bertemunya penjual dan pembeli dan lain-lain sebagainya. Maka di dalam manajemen pemasaran sebenarnya itu simple. Ada cocok semua yang kita bilang tadi. Ada yang bertemunya penjual dengan pembeli, ada beberapa diskon, beli satu dari satu, dan beberapa proses pemasaran yang dilakukan seseorang ketika memasarkan sebuah produk. Selanjutnya, setelah kita pahami apa itu sebenarnya manajemen pemasaran, kita melangkah ke materi kuliah pertemuan pertama, yaitu konsep pemasaran. Yang akan saya bahas nanti di sini tentang konsep pemasaran. Yang kedua, tujuan pemasaran. Yang ketiga, konsep inti dari pemasaran. Dan yang keempat, manajemen pemasaran. Yang kelima, proses manajemen pemasaran. Dan terakhir, saya bahas sedikit tentang strategi pemasaran. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep pemasaran. Sebenarnya, konsep pemasaran itu dapat kita lihat pada arti pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Terjawab kan yang tadi gambarnya? Adanya interaksi antara individu dan kelompok. Ada juga diskon tadi, mempertukarkan produk dan jasa. Bagaimana menurut sampai di sini? Selanjutnya, kita melangkah ke tujuan pemasaran. Di tujuan pemasaran, saya menampilkan gambar ini antara produk dan konsumen. Yang dimana produk harus mengenal konsumen, begitu juga dengan konsumen harus mengenal yang namanya produk. Produk harus mendekatkan diri kepada konsumen, begitu juga konsumen mendekatkan diri kepada produk. Begitu juga produk memahami konsumen, konsumen juga memahami produk. Jadi tidak ada yang namanya pemasaran kalau ini tidak saling mengenal. Antara produk dan konsumen tidak saling mendekatkan dan tidak saling memahami. Mengerti? Ya, selanjutnya. Konsep inti sebenarnya daripada pemasaran yaitu harus ada produk, value satisfaction, action, market, dan next and one. Dan dimana produk atau harus ada nilai kepuasan, harus ada pertukaran, harus ada pasar, dan harus ada kebutuhan dan keinginan. Inti pemasaran itu. Kalian pasti itu
Apa? Kalian menginginkan apa? Pasti berkaitan dengan pemasaran. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Kita melangkah ke manajemen pemasaran. Apa sebenarnya itu manajemen pemasaran? Menurut Kotler dan Hiller pada tahun 2016 menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan serta menemukan pelanggan dengan menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Bagaimana menurut Anda manajemen pemasaran yang ini? Menurut Philip Kotler dari 2016 adalah sebagai seni dan ilmu memilih target pasar yang harus dicapai oleh seorang produsen ketika bergelut di dunia pemasaran. Selanjutnya, proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran ada beberapa, yaitu yang pertama kita harus mengenali, yang kedua kita harus meneliti pasar, yang ketiga kita harus merancang strategi pemasaran, yang keempat merencanakan program pemasaran, dan setelah kita lakukan semua ini kita mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi usaha kita, mengawasi proses pemasaran. Bagaimana mengerti sampai sini? Selanjutnya, saya sedikit membahas tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmen adalah mengelompokkan kelompok-kelompok tertentu menjadi karakteristik. Misalnya kita kelompokkan mulai dari orang dewasa, orang anak sekolah, atau balita. Setelah kita mensegmen, kita target. Siapa target kita? Apakah misalnya target kita di anak sekolah atau orang dewasa? Target produk maksudnya di sini ya, atau target pesanan kita. Selanjutnya, setelah ditarget, kita mau posisikan di mana produk kita yang harus kita pasarkan. Kita posisikan misalnya di kalangan anak SMA. Kalau misalnya kayak Hadri di Kabupaten Sope ya, Kabupaten Sope kan banyaknya kalangan yang membeli itu kalangan orang anak muda. Mungkin kalau di survei kebanyakan anak SMA. Jadi target kita itu anak SMA. Seperti itu pemasaran. Selanjutnya di dalam positioning ini, makanya harus misalnya kita melihat marketing mix-nya. Apakah kita memposisikan misalnya produk kita pada keunggulan produk atau price, atau di harganya, atau di tempatnya, atau cara kita berpromosi. Apakah kita memposisikan di situ untuk produk kita. Nah, bagaimana mengerti sampai di sini? Kalau mengerti, kira-kira apa yang muncul di benak Anda ketika melihat gambar ini? Setelah belajar tadi, kira-kira apa yang muncul? Hanya 3 hari. Jadi apa namanya ini? Diskon atau promosi? Promosi tentang diskon. Jadi pada saat kita belajar ini, kita adalah anak pemasaran. Berarti di sini targetnya dia di promosinya, promosi tentang produk mereka. Mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti, silakan Anda. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada atau ada? Ada? Oh ya, silakan. Ya. Nah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ketika saya ingin memiliki produk bisnis, ya, dan saya tidak memiliki modal. Ya. Kemudian yang kedua, ketika saya memiliki produk, di mana saya harus memasarkannya. Ya. Terima kasih, sangat bagus pertanyaannya. Ketika misalnya ingin memiliki bisnis tapi tidak mempunyai modal, banyak ini yang bisa memodali. Contohnya bank.
atau misalnya ada keluarga yang butuh bisa membiayai. Dan yang kedua tadi di mana harus memasarkan produk misalnya kalian untuk produk kayak seperti saya jelaskan tadi itu yang misalnya minuman. Kalian harus misalnya bahwa kalangan ini yang butuh minuman begitu kayak anak kalangan anak SMA, ya kalian memasarkan di situ. Survei dulu target di mana mas target pasarnya, mengerti? Oh ya, terima kasih. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita bahas strategi pemasaran. Ya, saya bahas sedikit tadi di sini karena alangkah bagusnya kalau saya bahas nanti tentang strategi. Ya baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.